Oke, kita sekarang ngomongin duit ya. Nah ini kenapa bro Bitcoin bisa turun setajam itu? Kalau Bitcoin penurunan sekarang gue lihat banyak seller dari yang pegang wallet dari lama ya. Ini kalau secara Long on-chain term ya. holder. Long term holdernya itu banyak yang jualan Bitcoin. Entah jualan atau mereka punya plan yang lain. Cuman kan kalau orang naik aset 100.000% ya wajar lah. Mereka mau take profit entah beli rumahnya, beli segala macam. Ini kan selalu aset selalu begini kan. Ketika aset tuh naik tinggi sekali, ya pasti ada yang beli dari bawah dan mereka jualan. Tapi mau melakukan itu Siapa sambil yang ibarat boleh? sambil mabok. Siapa yang boleh jadi full time trader dan yang nggak boleh? Menurut gua kalau emang punya modal cukup, ya punya kapasitas, memang sudah pelajarin dan jadikan market itu hidup lo. Ini penting nih. Karena kalau lu nggak market itu bukan hidup lu, gua rasa nggak akan pernah menang. Karena lebih susah loh untuk beat market dibanding Olympics. Gua pun selama 11 tahun di market tuh sulit gitu. Makanya gua ketika dengar orang bisa 100%, 200%, dari berapa portofolionya gitu. Karena susah sekali loh untuk bikin 100% return tuh nggak ada hedge fund yang bisa. Bridgewater 26% kok gitu. Jadi it's a very hard feat to do gitu. Mungkin iya di modal kecil gulung, tapi biasanya gitu orangnya habis itu. Kan dari zaman Covid, gue udah lihat sendiri dengan mata kepala gue beberapa orang yang jago trading saham, habis itu udah gak kedengeran namanya. Jadi setiap 2 tahun tuh udah gak kedengeran lagi namanya, karena kebakar semua portofolionya. 100 miliar, 0. Ini kasusnya gue lihat di berbagai macam, di luar negeri juga banyak. Kenapa dari Di Amerika. 0 ke 100 miliar balik ke 0 lagi? Karena greedy. Mistake-nya apa? Mistake-nya adalah greedy. Mereka ngerasa bahwa mereka yang pinter, padahal mungkin market cuma ngasih mereka hoki. Jadi di saat udah dapat hokinya, sometimes kita harus lihat gitu dengan humility. Oke, apa sih yang gua nggak tahu dengan tentang market ini? Bukannya dihajar. Karena kan kelihatan patternnya. Hajar jackpot, rungkat, miskin. Ini gue udah lihat banyak banget. Gue ada kenal orang yang begini, yang akhirnya sampai di blacklist dari sekuritas kan juga ada orang-orang. Yang akhirnya ngemargin terus bawa kabur duit itu ada. Gitu. Apa ciri-ciri khas orang yang cocok buat ngeseriusin? Apakah ada opportunity untuk orang yang tidak full time? Ada, tapi ya be a passive investor. Jadi investor yang pasif, lihat aset alokasi yang rapih gitu kan, terus adjust dengan resikonya. Karena orang ada yang kayak gini misalnya, oh gue mau 90% S&P, 10% cash, ikutin kata-katanya Buffett. Tapi lu tahan nggak ditarik 20-30%? Karena itu 10% annualized return on quote lu nggak pernah jual. Dan nggak semua orang punya bijinya, ibaratnya untuk nggak pernah jual di saat minus 12%. Jadi menurut gue, investasi itu bukan untuk semua orang. Jadi full time investor itu bukan semua orang, tapi ya investasi harus untuk semua orang. Karena pekerja kan bisa investasi. Mereka banyak instrumen ya. Ya cari yang lebih dekat ke market beta lah. Jangan coba cari yang terlalu gimana-gimana menurutku. Kayak gitu, benar. Iya. Terus kalau misalnya ini buat orang awam nih, menurut lu ya orang awam itu sebaiknya nyicil setiap hari, minggu, bulan? Cari yang paling gampang, mereka bisa disiplin menurut gua. Ini kita nggak cuma ngomongin Bitcoin ya, kita ngomongin semua aset kelas ya. Cari yang kalian bisa bikin sistem. Jadi ilangin emosi kalian dari situ. Oke, ini uang yang gue mau sisihin untuk 20 tahun. Ya udah, paling gampang habis gajian misalnya tanggal 25, tanggal 26. Ya udah tanggal 27 nih. Terserah kalian aja tanggal berapa. Yang penting itu bisa jadi repetisi, konsisten dan disiplin. Karena disiplinnya bro yang susah. Orang semua banyak yang ngomong mau jadi investor tapi nabung aja nggak bisa. Saving aja mereka nggak bisa. Gimana mau jadi investor? Disiplin aja nggak punya, saving nggak punya gitu. Terus port lu sekarang kayak gimana? Sekarang ini nih, November 2025. Porto gue mungkin 61% tuh Bitcoin. Ini kayaknya kalau gue nggak salah ya, gue agak lupa. 61% Bitcoin, 9% tuh Zcash. Cuma itu bukan gue beli 9% ya, itu dari kayak 1,5 naik ke 9 gitu. Portonya naik ke 9% tuh Zcash. 15% itu gue ada di BCA. 14 atau 15, sekitar segitulah. 15% lagi itu cash atau cash equivalent. Maksudnya apa? Gue ada US Treasury, gue ada Singapore Treasury juga. Gue ada, ya ini bukan cash equivalent sih. Gue ada TLT, bond yang 20-year Treasury. Apakah partner lu si kakak juga memiliki POV yang sama? Maksudnya dia punya porto juga mirip-mirip gitu. Nah, ini kan banyak yang nanya nih. Kalau dia partner nanti portonya sama, ini mirip seperti Warren Buffett ditanya sama Charlie Munger. Portonya dua-duanya ekstrim berbedanya. Jauh banget. Portonya Buffett sama Munger kan tuh jauh banget. Kita seperti itu gitu. Jadi bro kakak tuh orang yang sangat konservatif. Gue sebutnya hyper konservatif. Oh ya? Dia tuh nggak apa-apa, nggak usah untung deh, nggak apa-apa. Yang penting jangan rugi sepeser pun. Karena dia mungkin
berbeda ya target hidupnya sama gue ya. Dia beberapa kali bilang kalau punya uang seperti gue juga mungkin dia ngaso kali di Malang gitu. Jadi dia punya target yang berbeda. Jadi kalau gue kan tadi gue pengen bikin dana abadi, gue pengen jadi servis untuk manusia ya. Gue pengen servis orang dengan bangun-bangun sekolah. Kalau dia mungkin nggak ke sana ya. Dia orang kan punya preferensinya masing-masing dan gue sangat respect itu juga. Dia hyper konservatif. Tapi dengan adanya dia justru dia yang jadi selalu was-was gue, ngerti nggak? Ini lo nggak ngerasa terlalu berat nih Bitcoin ini, lo nggak ngerasa terlalu berat. Wah aman nih gue 20 tahun gitu.